Modern Iran melawan Amerika dan Israel melibatkan teknologi, senjata hingga intelijen. Lalu apa motif Amerika membuka sayembara senilai 169 miliar rupiah demi informasi para pemimpin kunci Iran termasuk pemimpin tertingginya saat ini Ayatollah Mujtaba Khamenei. Kita akan diskusikan ini bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Saint Petersburg, Rusia, Kony Rahakundini Bakri, dan Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib. Halo semuanya, dengan Tifal di sini apa kabar? Selamat sore. Selamat baik. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Bu Kony, kalau kemudian disebutkan ada sayembara nilainya 10 juta dolar Amerika untuk 10 orang termasuk Mujtaba Khamenei jadi target di situ, biar apa sih ini menurut Anda sederhananya, Bu? Buat apa ya gini, Iran tuh harus kita pahami dia tuh punya hierarki power ya. Hierarki power dia pertama dari supreme leadernya, kemudian turun ke Garda Revolusi, lalu clerical elite ya, yang ada di Iran, kemudian juga Guardian Council, presiden, baru yang lainnya. Nah, Iran ini kan kalau ditanya dia tuh sebenarnya nggak diperintah militer, tapi juga nggak sepenuhnya diperintah oleh ulama atau dipimpin oleh ulama. Dia itu negara yang menurut saya sistemnya hibrid ya. Jadi legitimasinya dari agama, tapi kekuatan nyatanya dijaga oleh Garda Revolusi gitu. Nah, artinya Iran bukan negara yang diperintah, sekali lagi bukan militer dan sipil biasa, tetapi bagaimana ketika ulama memberi legitimasi dan Garda Revolusi itu memastikan sistem di Iran tetap bertahan, ideologi di Iran tetap bertahan. Karenanya kalau ditanya tadi kenapa target-targetnya adalah 10 besar itu, karena ke-10-nya itu ada di sana gitu, di urutan hierarki powernya. Tapi kalau sampai masuk dalam sayembara, sementara kan klaimnya AS dan Israel ini punya intelijen yang kuat nih, Bu. Biar apa nih sebetulnya? Ya kalau kayak gitu kan udah pasti ya. Jadi gini loh, Amerika ini kan dari pertama sudah menjalankan Jakarta Method ya, ingin memecah rakyat dan masyarakat Iran. Bagaimana dia ingin pecahkan itu, dan kenapa dia berharap misalnya Reza Pahlavi balik dari Paris. Menurut saya sekali lagi, kenapa akhirnya serangan terhadap Iran dilakukan secara masif? Dia berharap Jakarta Method itu terjadi, pecah langsung masyarakat Iran, terbelah dua. Tapi yang diharapkan tidak terjadi karena ketika gugurnya pimpinan tertinggi yang diikuti oleh keluarga besar dan lain-lain, dan cara meninggalnya seperti itu dengan foto yang disebarkan seperti itu dan serangan kepada sekolah anak-anak perempuan yang begitu masif, akhirnya menurut saya jadi berubah, Jakarta Methodnya nggak berjalan gitu loh. Makanya kemudian dia berharap dengan imbalan uang banyak bibit-bibit pengkhianat atau bibit-bibit yang ingin memang Iran dipecah dari dalam itu akan tertarik untuk membocorkan gitu loh. Dan sejauh mana Mas Ridwan Anda menangkap sayembara ini? Pesan apa yang sebenarnya mau dibawa Amerika Serikat dan Israel ini sebetulnya? Ya, sayembara ini tidak akan berdampak apapun ya, karena masyarakat Iran ini mereka sudah melakukan upaya retaliasi terhadap Amerika dan Israel ini sudah puluhan tahun ya. Doktrinasinya mereka bahkan sejak masih anak-anak kecil, masih sejak madrasah sampai sejak SD sampai perguruan tinggi. Dan ini terbukti ketika misalnya Israel melakukan hacking ke aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh masyarakat Iran dengan menawarkan beberapa imbalan, ternyata kan sama saja, tidak ada yang kemudian membelot begitu. Memang ada beberapa ground operatif dari Mossad sendiri yang memang sudah berada di dalam Teheran. Itu ya, tetapi kalau yang dari internal Iran, saya kira tidak akan terlalu berdampak ya. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Araghchi bahwa Iran ini sebuah sistem negara. Jadi membunuh satu orang itu tidak akan mengganggu sistem itu sendiri. Jadi ketika misalnya Trump dengan bangganya mengatakan sudah membunuh Ayatollah Ali Khamenei, ternyata sistemnya tetap berjalan, perlawanannya malah tambah drastis. Kemarin Netanyahu mengatakan sudah membunuh Ali Larijani, ternyata perlawanannya juga makin masif. Dan padahal pada hari ini bahkan Mas Tiva, itu sudah diuji coba rudal balistik yang meluncur dari bawah tanah gitu. Ini underground rudal ya, ini baru ini. Jadi underground rudal seolah-olah tidak ada peluncurnya, tiba-tiba rudal ini menembus dari bawah tanah dan langsung meluncur ke arah Israel. Jadi sebenarnya sayembara apapun, sebesar apapun, bagi masyarakat Iran itu akan tidak terlalu berdampak ya. Karena mereka sudah lama. Tidak terlalu terdampak, tapi ini apakah model baru juga di tengah konflik? Karena kan selama ini kita lihat adu-aduannya adu-adu teknologi sistem pertahanan dan intelijen begitu. Ya, bounty ini kan sudah metode lama ya. Dulu waktu misalnya era Al-Qaeda juga ada bounty, kepala ini berapa harganya, kepala itu berapa harganya. Itu kan supaya merusak soliditas di internal lawan ya. Itu salah satu metode intelijen.
yang disebut dengan metode MICE atau metode melakukan penggalangan menggunakan money. Jadi ini salah satu teknik yang digunakan. Tapi ternyata gagal untuk Iran karena memang mereka masyarakatnya sudah terlatih puluhan tahun dalam represi sejak tahun 1980 bahkan. Mereka sudah tahu bahwa siapapun yang wafat itu sudah ada penggantinya. Dibunuh ini nanti sudah ada sistem layer-layer berikutnya dan tidak akan mempengaruhi perlawanan Iran. Dan seyakin apa Bu Kony kalau melihat sayembara ini akan betul-betul dibayar tuh 10 juta dolar kalau ada mereka-mereka yang menemukan Mujtaba Khamenei dan posisinya, sementara klaim yang selama ini kita ingat intelijen dan teknologi sistem pertahanan AS Israel ini diklaim kuat. Kalaupun ternyata ada yang dapat, serius nggak dikasih 10 juta dolar ini menurut Anda, Bu? Kalau itu jawabannya sederhana aja. Barusan pada saat pembukaan acara ini kan ada press release-nya Amerika Serikat tuh, saya lupa tadi siapa yang bicara. Tapi kan dia bilang apapun yang terjadi sekarang they get it for free gitu. Ya jadi buat saya jelas lah itu cuman bujukan, tapi belum tentu akan terjadi. Tapi gini, yang saya mau tarik juga adalah terlepas dari sayembara, kita tuh mesti lihat ya, dalam konflik Iran ini eskalasi itu nggak bergerak lurus. Dia tuh bertingkat ya, dari bayang-bayang. Salah satunya sayembara ini, dia tuh masuk bayang-bayang lah. Kemudian karena dia terikat kepada proxy sistem yang sedang dibangun di sana. Nah, yang kemudian kedua adalah bagaimana misal negara berefektif dan kemudian bagaimana menguncang sistem energi global. Sebenarnya inilah menjadi kata kunci dari perang ini. Ketika konflik itu akan menjadi regional, itu akan targetnya ke sana dan akan berubah menjadi krisis peradaban karena bukan hanya region itu yang akan kena, tapi seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya, Iran tuh punya ekosistem tekanan lewat jaringan bisa yang sudah makin canggih ya kan. Terus milisinya juga makin hebat, operasi intelijennya keren, drone, cyber dan lain-lain. Dan ini sebenarnya dia tuh bagusnya bisa dinaik turunkan tanpa harus mendeklarasikan perang total. Ini yang sudah terjadi. Tapi sekarang disampaikan tadi oleh Pak Ridwan sendiri, memang betul ini sudah masuk, menurut saya udah eskalasi level 2 ya, udah agak lebih berbahaya. Karena fasenya tuh sudah lebih berat dan ini bagaimana target-target tuh akan semakin jelas. Dan menurut saya kalau sampai ini terjadi, kita ini sudah di atas warning dan artinya level 2 ini sudah akan segera meningkat level 3. Jadi kita nggak main-main dan sekarang pertanyaannya adalah seberapa serius dunia nih akan bersiap menghadapi probabilitas eskalasi ini gitu. Ditambah lagi informasi bahwa ada kematian pimpinan Garda Revolusi Iran ini, Ali Larijani, dan kaki tangannya Soleimani. Apakah ini serta-merta bisa ditafsirkan rezim sedang ditumbangkan upayanya oleh Amerika Serikat, atau justru ada regenerasi yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Garda Revolusi Iran untuk menghadapi perang semacam ini? Jawabnya nanti, kita akan jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Mas Ridwan, Ali Larijani gugur kemudian beserta dengan kaki tangannya, dan sekarang target yang terbaru Amerika Serikat adalah pemimpin baru saat ini di Iran. Menurut Anda apakah segampang itu untuk menumbangkan rezim di Iran saat ini? Tentunya memang Ali Larijani ini figur yang sangat prominent ya. Ali Larijani Sekretaris Dewan Keamanan Nasional, beliau pernah Ketua Parlemen Iran, sangat jago tentang diplomasi. Dan sebenarnya ini sebuah kerugian besar bagi Israel dan Amerika karena Ali Larijani ini termasuk pimpinan yang rasional dan dia mau bernegosiasi. Ketika dia dibunuh seperti ini, maka penggantinya tentu lebih hardliner ya, lebih keras lagi, dan ini sudah disiapkan tentunya oleh Iran. Salah satunya dengan menggunakan yang disebut dengan doktrin perang Ja'fari. Itu yang disebut dengan mosaic defense. Jadi mereka membagi pertahanannya menjadi 31 divisi, di mana setiap divisi ini bisa melakukan kegiatan serangannya mandiri, tanpa harus menunggu Central Command dari Teheran. Ini yang membuat di mana-mana drone masih bisa meluncur. Tiba-tiba ada rudal bawah tanah bisa meluncur. Karena memang dengan mosaic defense ini, atau yang disebut dengan doktrin Ja'fari War ini, mereka sangat boleh melakukan serangan bahkan dengan tim-tim kecil, begitu. Itu yang membuat jet-jet tempur Israel meskipun 200-300 sorti setiap hari, tetap saja serangan baliknya masih ada dan masih besar serangannya. Karena memang luas Iran kan luas sekali ya Mas Diva ya, itu 80 kali negara Israel atau 1/6 Eropa.
luasnya Iran itu. Jadi bayangkan dengan negara seluas itu dibagi menjadi 31 divisi dan masing-masing mempunyai hak untuk melakukan serangan mandiri. Ini yang saya kira salah dihitung mungkin oleh Amerika, dan ketika mereka memaksakan ini untuk dilakukan ground attack atau ground invasion, nah sesuai perkataan Menteri Luar Negeri Araghchi, itu yang mereka tunggu-tunggu. Oke. Nah, Bu Kony, kalau melihat apa yang terjadi belum lama ini, upaya dari Iran untuk melemparkan bom klaster mengarahkan ke Iron Dome, ke arah Israel, ada yang sukses, ada yang gagal. Kalau melihat sistem pertahanannya sudah seperti itu dan respon dari Israel ada yang berhasil dan gagal itu tadi, Israel ini lama-lama bakal bagaimana nanti? Saya rasa saya pernah sampaikan bahwa bukan saja Israel, tapi Amerika ini bisa suicidal ya. Karena menurut saya, gini, kita nggak bisa lepaskan konteks ketika Mujtaba Khamenei ini jadi pemimpin ya. Dia tuh lahir bukan secara normal. Dia lahir dari sistem yang sedang perubahan terjadi, bapaknya meninggal, kemudian dia tiba-tiba diangkat. Jadi leadership dia lahir karena krisis perang. Dan karena leadership model krisis perang seperti itu, maka dia mendapat dukungan penuh dan kuat, terlepas dari dia memang dekat dengan Garda Revolusi. Tapi dia artinya, setelah kematian ayahnya itu dia dukungan terkuatnya dari Garda Revolusi. Artinya leadershipnya, dia wartime leadership, dan apapun dia akan lakukan untuk mempertahankan dan memastikan Iran itu bertahan. Nah, ini yang membuat model kekuasaannya Iran ini semakin kuat lagi, yang tadi saya sudah sampaikan. Karena bukan saja ulama yang berlegitimasi ideologi, tapi kemudian Garda Revolusi itu menjadi punya kekuatan nyata, dan artinya betul-betul dia bisa melakukan apa saja demi Iran. Nah, ini yang menurut saya tidak juga dihitung oleh Amerika Serikat. Kembali ya, di dalam konteksnya Mujtaba Khamenei sekarang, militerisasi itu menurut saya akan semakin kuat, akan semakin bertambah, dan kebijakan luar negeri akan semakin keras. Apalagi dengan misalnya gugurnya lagi tokoh Iran yang sebenarnya dianggap betul bisa diajak bicara, lebih enak lah untuk bisa berkomunikasi, maka ini sebenarnya bunuh dirinya yang lain adalah semakin tertutup nanti mau komunikasi seperti apa dan bagaimana untuk mengambil jalan tengah dari selesainya perang ini akan lebih sulit ke depannya. Karena udah di posisi Iran itu apapun akan dihadapi, udah nggak ada titik mundur. Ditambah lagi dengan kabar Mujtaba ini dirawat di Rusia, Bu, di Moskwa. Ini ada upaya dari Rusia untuk dalam tanda kutip ngejagain Mujtaba, ngejagain Iran juga nggak nih kira-kira? Ini yang pasti sebelum saya jawab dia untuk jaga Mujtaba atau enggak, menurut saya Rusia dan Cina itu sangat mengukur eskalasi yang terjadi. Jadi dua negara besar ini dia akan mengukur ini level eskalasi itu seperti apa. Kita ini sudah melampaui eskalasi tahap 1, yaitu proxy retaliation dan shadow war. Menurut saya udah eskalasi perang murah itu sudah terjadi. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Habib, kita udah lebih masuk ke level 2 ya. Menurut saya itu udah ke strategic escalation. Artinya direct missile exchange bisa sangat terjadi makin masif, dan konflik berubah dari proxy war menjadi state to state confrontation. Nah, inilah sebenarnya yang di titik di mana saya bilang Iran berbahaya, karena di titik ini Iran akan melakukan apapun balasan yang spektakuler. Udah gak ada ampun. Apa satu dikirim mungkin 1000 dia kirim balik. Dan buat Rusia, ini pentingnya buat Rusia, Iran ini mitra strategis militer dan mitra strategis geopolitik. Kerjasama drone mereka, kerjasama pertahanan mereka, koordinasi mereka industrinya, dan bagaimana mereka tuh blok anti hegemoni Barat. Artinya Rusia tidak akan membiarkan Iran runtuh. Saya walaupun tinggal di Saint Petersburg dan mendengar berita beliau sudah digeser untuk operasi dan masalah rumah kesehatan dan rumah sakit di Moskow, kita sendiri belum ada konfirmasi tentang itu masih simpang siur ya. Tapi yang menurut saya akan terjadi adalah begini. Putin tidak akan membiarkan Iran runtuh. Ini tolong di underline ya. Rusia tidak akan membiarkan Iran runtuh. Kenapa? Dan artinya Rusia juga tidak ingin perang regional terbesar terjadi juga. Artinya apa? Kalau menurut saya Rusia walaupun akan membantu Iran on the maximal level, dia tidak akan mengganggu strategi Rusianya. Dia nggak mau juga terganggu fokusnya Ukraine yang belum selesai, dan dia juga nggak mau meningkatkan kembali lahirnya tekanan NATO yang baru. Jadi menurut saya Rusia ingin Iran itu kuat, tapi tetap Timur Tengah dia akan jaga stabil. Beda dengan Cina. Okay. Menurut Cina, ya Cina itu dia punya pendekatan berbeda. Buat dia apapun perangnya, gimana pun perangnya, Iran itu supplier penting. Jadi nggak boleh terjadi supply chain disruption. Jadi itu yang menurut saya akan ada beda pendekatan. Nah, sehingga kalau mengambil singkat saja nih Mas Ridwan, Anda merasa bahwa untuk posisi dari Garda Revolusi Iran, apapun itu sampai ada sayembara sekalipun tidak akan goyah posisinya? Tidak akan goyah karena Gen Z-nya ini ya, Gen Z-nya mereka ini sudah terlatih. Gen Z ini yang kemarin turun ke jalan ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, Mas Diva. Dan yang dibunuh oleh Amerika dan Israel ini kan boomernya kan.
Ali Larijani, Ayatullah Ali Khamenei, ini kan usianya sudah 60, 70, Iya. 89 tahun. Jadi Gen Z-nya masih banyak sekali, jutaan. Dan mereka ini yang nantinya akan menjadi supply dari IRGC, Oke. termasuk juga perlawanan-perlawanan terus berlangsung. Baik, Mas Ridwan, Bu Koni, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Jadi, Sesaat lagi.